Dan rata-rata nebusinnya itu 250.000 Pak Ustadz. Per sekali hilang itu. Setiap kali hilang nebus 250. Itu sodakohnya ya? Iya, sodakohnya. Barang sudah jadi, ikut lomba mobilan, dan jadi uangnya juga 250 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jual itu ke Sultan Bandung, Panghegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Segala urusan maupun usaha kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, hari ini saya datang lagi ke salah satu tim yang ada di wilayah Serang, yaitu tim Don King. Jadi ada satu hal yang memang apa ya bahasanya, ibaratnya mungkin patut dicontoh ya, karena pada video yang lalu Pak Haji Didin selaku owner dari tim Don King ya, dari tim Don King pernah bilang ke saya, katanya, Kang, Don King itu ada rencana mau pindah kandang, katanya kan gitu. Nah terus Pak Haji janji ke saya, bahkan saya sendiri udah lupa sebenarnya, saya udah lupa gitu dengan janjinya Pak Haji, tapi ternyata Pak Haji waktu itu janji nanti kalau kandangnya yang baru udah jadi, saya dari tim Don King mau manggil lagi Elang 21. Dan kemarin beberapa hari yang lalu Pak Haji sempat telepon ya. Iya. Pak Haji ngingetin, katanya kandang udah jadi yang barunya. Jadi kedatangan saya ke sini memang satu silaturahmi juga ya Pak Haji ya, satu silaturahmi. Terus kedua, ini kebetulan tim Don King ini ibaratnya peresmian kandang ya. Iya. Peresmian kandang baru. Nanti lokasinya di mana mungkin biar Pak Haji Didin yang langsung menjelaskan. Assalamualaikum Pak Haji Didin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik Pak Baik Ustadz. ya. Baik. Puasanya gimana? Ini kan masuk Ramadan nih. Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Lancar ya. Enggak berbelok kan? Kalau siang enggak belok sendiri enggak gitu? Kalau saya pribadi alhamdulillah enggak. Tapi nggak tahu kalau yang lainnya Pak Ustadz. Soalnya kadang-kadang kan kalau siang kitanya mah pengen lurus gitu Pak Haji. Lurus, terus tiba-tiba motor atau mobilnya belok sendiri gitu ke warteg. Ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya masih lancar ya. Lancar. Yang lain gimana ini puasanya nih? Alhamdulillah masih lancar ya. Pak Haji, mungkin sebelum kita bicara banyak-banyak, mungkin Pak Haji mau sapa-sapa dulu sekalian dikenalin ini kru-krunya dari tim Don King ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan kru saya mungkin ya kepada sahabat Elang 21 semuanya. Mungkin kalau saya dulu pernah kenalan, mungkin sudah pada tahu lah ya, saya sebagai owner di tim Don King. Dan ini sahabat saya Mas Widi, beliau sebagai bisa disebut manajer lah
Wah, manajer ya. Iya, yang mengatur keuangan, pemasukan pengeluaran mungkin Mas Widi. Berarti Dan nanti saya daftar ke Mas Widi ya. iya, dan beliau juga sebagai peternak juga. Oh, iya. Sebagai peternak yang nernak burung-burung tim Don King itu Mas Widi. Dan di sampingnya itu ada joki pelapis. Joki pelapis, Iya, asisten ya. Asisten joki Asisten. pelapis. Namanya Yudi, tapi terkenalnya di kalangan Ucup. kenapa dipanggil Ucup nih? Kurang tahu juga. Apa unyu-unyu, ucup-ucup atau suka muncu-muncu atau gimana ya? Kayaknya bisa jadi disebut gitu, Pak Ustadz. Oh, gitu ya. Iya. Orangnya lucu-lucu mengesalkan. Lucu mengesalkan. Wah, Iya, ini kalimat baru ini. Iya. Lanjut. Ucup. Joki pelapis. Jadi kalau misalkan kayak sekarang burung banyak, separuh paling yang ngegeber Ucup gitu. Yang utama mah ya. tutuk tetap. Terus yang Joki utama. sebelahnya, kalau itu kan yang ganteng itu ya. Iya. Yang merah siapa namanya ya? Om Tutug. Om Tutu. Om Tutug. Joki fenomenal. Joki fenomenal, joki utama. Joki utama. Iya. Joki senior juga. Terus Yang satunya lagi itu sebagai penasehat. sebagai penasehat. Dalam arti penasehat ini gimana nih? Jadi kalau ada apa-apa mungkin beliau dulu gitu. Kayak misalkan sekarang mau lomba ngamen jauh, konfirmasi ke beliau dulu. Kadang-kadang beliau juga yang nganter. Seperti itu. Terus untuk kru yang lain masih ada nggak? Mungkin walaupun orangnya nggak hadir di sini. Oh ada. Barangkali untuk yang ngurus kandang atau joki lepasnya. Kalau joki lepas itu Kiki kebetulan gak ada di sini. Joki lepas juga sekaligus mengurus kandang, ngebersihin apa, masak juga, cuci piring juga, bikin kopi juga. Pokoknya dia paling rajin, paling kecil, namanya Kinoy Boy. Oh, Kinoy Boy. Kinoy Boy. Iya. Masih orang sini Cirang juga. Masih orang Serang juga, masih Cirang. orang sini. Pecinta Merpati Kolong. Tadi Pak Haji Didin ya, Pak Haji Didin apa Pak Haji Didi sih? Didin. Pak Haji Didin. Pak Haji Didin tadi sudah memperkenalkan dari kru yang ada di tim Don King. Untuk lokasi kebetulan ini di Kampung Muntil, Pak Ustadz. Kampung Cikulur. Muntil Cikulur Iya, ya. Kota Dekat- Serang. Ini berarti masih satu arah sama tim apa? PP PP Squad ya, PP Pak Haji Squad. Samsi ya. Iya, Oh, Pak Haji iya. Samsi. Ya tadi pas saya mau kesini kelewatan gitu Iya. kan. Nah, Dekat terus lah, bertetangga Pak Ustadz. bertetangga ya. Iya. Ini ada berapa pintu nih Pak? Kalau kandang saya bikin ini 40 tapi masih banyak yang kosong juga. Soalnya mempersiapkan buat pik-pikan Pak Ustadz. Buat pik-pikan. Soalnya rencana untuk event-event selanjutnya saya itu pengen punya player rata semuanya itu gelang Don King semua. Amin amin. Seperti itu Pak Ustadz. Terus ini Pak Haji, ketika tadi saya mau kesini kan saya lewat bawah nih. Ini di bawah kan ada rumah juga. Iya. Ini memang rumah Pak Haji ngambil rumah di sini khusus untuk kandang dan juga tidur joki atau gimana nih? Iya. Di- Seperti itu. Kalau Jadi yang dulu saya kan masih sediain nyatu ya? Iya, satu kalau dulu itu. Kalau sekarang itu saya sediain rumah berikut kandang. Jadi di bawah itu buat anak-anak, buat tempat tinggal, tidur, segala macamnya. Ya di sini buat kandangnya gitu. Jadi fokus lah gitu, Pak Masya Ustadz. Allah, subhanallah ini luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa kayak Haji Didin nih. Terus setelah pindah kandang ke sini gitu ya, apa sih harapan dan juga target dari tim Don King kedepannya seperti apa? Karena bisa jadi kan ini doa juga ya, doa nanti biar kita ngaminin gitu kan. Kalau saya nggak muluk-muluk sih Pak Ustadz, yang utama itu saya pingin mensejahterakan anak-anak burung yang ngurus di sini, buat kru-kru Don King semua. Pada intinya saya punya niatan pingin mensejahterakan anak-anak Pak Ustadz. Niatnya ya. Niatnya itu ya dari Amin, burung mudah-mudahan gitu. dikabul sama seperti Allah itu. gitu. Karena niat baik insya Allah. Gitu. Iya, pengennya itu ya kalau saya anak-anak juga nggak bilang kamu tiap giringan harus juara. Saya nggak pernah bilang seperti itu, Pak Ustadz. Yo, jalani bareng-bareng semua, giliran lomba silahkan. Milik mah sudah ada yang ngatur. Masalah juara mah itu mah bonus dari Gusti Allah gitu, Pak Ustadz. Yang penting mah ya salurin aja hobi sama kemauan, hobi di burung, ya disalurin gitu. Di lomba, di ngelatih, di apa gitu seperti itu.
Emang nggak ada tuntutan harus begini-begini nggak ya? Enggak, kalau saya Pak Ustadz nggak pernah ke anak-anak juga. Kasihan nantinya juga beliau tertekan gitu kan. Iya. Tertekan harus juara apa. Kalau saya enggak, juara milik kalian, ngelatih ya semaunya kalian. Yang penting pada intinya burung pada jadi gitu kan. Masalah juara mah ya gimana Gusti Allah. Milik mah sudah ada yang ngatur. Seperti itu. Makanya kayak saya Pak Ustadz, padahal hampir tiap giringan saya juara terus, saya nggak pernah posting Pak Ustadz. Pemikiran orang kan beda-beda. Iya. Ya. Khawatirnya ada yang menganggap ada unsur pamer lah, Iya, lah, gitu. kadang-kadang kan begitu. Iya. Walaupun sebetulnya ketika burung kita juara, player kita juara, itu kan salah satu kebanggaan tersendiri buat kita, terus meluapkan di media sosial dengan cara posting itu. Iya. Sama sekali nggak ada unsur fisik, cuman kan kadang-kadang kan orang berpikirannya lain ya. Iya. Dia takut berpikirannya lainnya itu kalau saya Pak Ustadz menjaga gitu. Menjaga. Terus ini tadi sekilas mengenai kandang. Nah, di Dunking sekarang playernya totalnya ada berapa Pak Haji? Untuk yang player ya? Untuk yang player kalau di A itu giringan A ya Pak Iya, Ustadz. untuk giringan A. Giringan A itu ada 7 player dan semuanya main semua dan lomba semua. Kalau untuk di B itu ada 9 player. 9 player itu ya rata-rata pick semua Pak Ustadz. Untuk di B? Untuk di itu B. berarti ringnya Dunking semua ya? Ring Dunking semua. Malah ada rencana habis lebaran ini ada beberapa burung yang dari giringan B naik ke A. Jadi geser ya? Digeser seperti itu. Nih ketika bicara giringan B nih ada yang menarik dari playernya Dunking nih. Cuman saya nanti dulu nih. Saya mau nanya dulu nih sama ini Pak Manajer sekaligus peternaknya. Iya. Ya kan? Karena kan tadi Pak Haji bilang untuk burung yang di giringan B dominan itu dari pijikan sendiri Fix, gitu ya. Iya, fix semua. Nih Mas Bedi ya. Mas Bedi itu gimana bisa dapat, maksudnya bisa sampai menghasilkan anak-anaknya dari burung-burung sini, pijikan sini itu kualitasnya bagus dan prestasinya juga bagus. Yang jadi andalan pacekan sini ini apa sih? Kan biasanya setiap tim ada kan Pak Haji? Iya, ada. Ya kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya. Yang jadi andalan di sini gitu. Paling dari darah Kingstar. Kingstar, dari darah Kingstar. Nah, ini rada penasaran nih sama Kingstar. Bisa nggak diceritain mengenai Kingstar? Pak Haji mungkin yang ceritain ya. Kalau Kingstar itu Pak Ustadz, awalnya itu bapaknya itu Kajima disirang sama darah layur, keluarlah Kingstar. Dulu juga ada yang sebelum Kingstar yang sudah juara-juara juga seperti layur JR yang sekarang sudah dijual ke tim yang lain. Terus ada juga Domas, burungnya hilang, udah juara juga itu Pak Ustadz. Ada juga Pandawa, dulu juga sampai juara juga, burungnya hilang. Nah keluarlah Kingstar tuh yang bungsu. Kingstar itu bisa dibilang burung kenceng Pak Ustadz. Maaf Pak Haji sebelum dilanjut, untuk Kingstar itu burung maksudnya lahir di sini atau dari luar itu? Lahir di sini. Lahir asli, di sini ya. Asli gelang saya juga, ternakan saya. Kingstar itu. Kingstar itu Pak Ustadz awalnya itu dilatih dari piyik 4, sempat hilang juga, ketemu lagi, hilang lagi, ketemu lagi. Berapa kali hilang? Kalau nggak salah itu 3 kali hilang. Ya Kingstar itu 5 kali ya. 5 kali hilang. 5 kali hilang. Tiap lapangan hilang. Dan rata-rata nebusinnya itu 250.000 Pak Ustadz per sekali hilang itu. Setiap kali hilang nebus 250. Iya. Itu sodakohnya ya. Iya sodakonya. Barang sudah jadi, ikut lomba mobilan dan jadi uangnya juga 250 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jual itu ke Sultan Bandung, Panghegar. Panghegar, Ipan Panghegar. Pak Ipan ya? Iya Pak Haji Ipan. Pak Haji Ipan ya. Ipan Panghegar. Berarti di sananya dimainkan untuk mejaan atau memang di ternak itu? Dimainkan mejaan Pak Ustadz. Dimainkan mejaan. Itu keluar dengan nominal 250 ya? 250 juta. Dilanjut Pak Haji. Saya anakin Pak Ustadz, Kingstar itu sama darah keong. Oh, Keong dari almarhum Haji Didi. Dulu itu saya sempat beli yang namanya burungnya namanya keong.
saya anakin, keluarlah cewean dijodohin sama Kingstar. Nah sekarang keluarlah anaknya cewean yang disilang sama Layur. Keluarlah sekarang itu Barbara, John Kay, Ki Ageng, nama-nama baru semua itu. Dan itu fix semua Pak Ustadz. Sebentar, tadi nyebut nama Barbara nih. Barbara. Berarti Barbara masih anakannya Kingstar ya? Berarti masuknya cucu. Oh cucunya Kingstar ya. Anaknya Kingstar disilang sama Layur, keluar Barbara. Terus Pak Haji, ini kan player tadi banyak. Iya. Untuk A ada sekian, B ada sekian. Nah ini kita mau ngangkat yang mana nih? Kalau saya yang gini Pak Ustadz ya. Kalau menurut saya yang antik itu kayaknya ada di Barbara. Di Barbara ya? Iya. Kenapa bisa dibilang antik? Lucu Pak Ustadz. Lucunya gini ya. Burung itu saya jodohin pik 3 perdana. Tahan dulu. Ada iklan dulu ya. Ada iklan biar kayak di TV. Jadi iklannya ceritain Barbara sambil diliatin Barbaranya. Jadi nggak penasaran orang-orang gitu Pak Haji ya. Gitu, iya. Kita langsung ambil aja Barbaranya gitu. Tolong Om Kinoy Boy ambilin Barbara. Ini Barbara Pak Ustadz. Jadi Pak Haji ini yang namanya Barbara ya. Ini berarti cucu dari Kingstar. Cucu Kingstar. Diceritakan Pak Haji sampai jadi player sampai ini prestasinya juga kemarin kan prestasi juga kan? Iya prestasi ini malah jadi gini Pak Ustadz nih. Dari saya awal ceritain dulu, ya. Ini dijodohin pik 3 Pak Ustadz. Pik 3 dilatih sama Om Tutug satu giringan mentok ikutlah perdana lomba. Ntar dulu dia mah raja ekstrim, raja silent satu giringan jadi. Iya, satu giringan jadi ini burung. Langsung dilombain Pak Ustadz, perdana tuh. Ya, ada peserta paling juga kisaran 104-105an lah dulu itu. Perdana lomba, langsung juara Pak Ustadz. Perdana lomba langsung juara. Langsung dikarenakan yang rame di lapak jagal, dilatihlah diikutin di lapak jagal Pak Ustadz. Ini belum rampas pik ya? Belum, masih pik 1. Masih pik 1 ini. Orang kesini juga baru 4 giringan Pak Ustadz. Dan 4 giringan itu semuanya gak ada yang kosong, juara semua Pak Ustadz. Makanya jadi sahabat, salah satunya di samping tadi silaturahmi pengen lihat kandang baru, saya juga memang penasaran dengan yang namanya Barbara. Iya. Karena kemarin kan lihat nama Barbara sempat booming di Serang gitu. Iya. Terutama pas kemarin ada event di Jagal juga ya. Iya. Lanjut lagi. Dah. Perdana lagi, ikut di Jagal, berarti lomba kedua. Tabanas 10 juta ya? Iya, pertama itu. Langsung juara lagi Pak Ustadz. Juara 1. Terus? Giringan depannya, lomba lagi di event Tabanas 15 ya? Hah? 15 apa 20? 15 ya? Gak dapat, tapi BOB-nya dapat lagi Pak Ustadz. Di Tabanasnya enggak, masuknya di BOB. BOB-nya. Gitu. Iya. Giringan kemarin lagi, dijaga lagi Pak Ustadz. Tabanas 10.000. Di eventnya nggak dapat lagi, di BOB-nya dapat lagi ke 1. Jadi artinya ini burung udah 4 kali lomba ini nggak ada kosongnya. Nggak ada kosongnya. Bisa dibilang hat-trick ya? Iya. Hat-trick. 4 berarti. Iya, malah lebih dari hat-trick. Iya, gitu. hat-trick. Gitu Pak Ustadz. Nah, untuk karakternya. Kalau karakternya ini bisa dibilang burung apa Jang? Fighter, nempel Pak Ustadz. Burung nempel. Pak Haji setuju nggak kalau saya bilang begini? Ini kan Barbara ya, bicara Barbara. Salah satu keberhasilan Barbara sampai bisa dapat juara sampai 4 kali berturut-turut ya dari maksudnya dari apa? Dari bukan dari perdana lomba sampai keempat ini selalu dapat gitu, selalu kebagian juara gitu kan. Itu bisa nggak, sepakat nggak kalau itu salah satu kerja kerasnya dari peternaknya dan juga kerja keras dari kru-kru yang lain termasuk Atutuk gitu. Ya paling utama mah sebenarnya kembali lagi kerja keras jokinya Pak Ustadz. Kerja keras joki ya. Kalau peternak itu ya sepada netesin, nyepet sampai ngegedein, ngejodohin tanggung jawab Om Tutug sampai ngelatih sampai juara Mak. Jadi ini lebih ininya ke Om Tutug ya. Om Tutug. Om Tutug. Barbara itu kan tadi disebut dari perdana sampai 4 kali lomba itu nggak pernah kosong juaranya gitu. Iya.
entah di Tabanas ataupun di BOB gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau burung-burung yang itu kan bisa dibilang prestasinya sangat bagus Iya. dan masuk kategori burung yang mewah karena apa sih, jalur juaranya juga kuat gitu kan. Untuk burung-burung yang punya karakter seperti itu dan bisa dibilang mewah, jalur juaranya kuat, punya karakter seperti itu dan bisa dibilang mewah, jalur juaranya kuat, dari hasil pengalaman gitu, karena saya juga orang lapangan juga kan. Iya. Dari hasil pengalaman biasanya kan banyak yang lirik Pak Haji. Iya. Nah ini untuk Barbara sendiri walaupun masih piik, udah ada yang lirik belum nih Pak Haji? Kalau yang ngelamar udah banyak Pak Ustadz. Tuh kan, bener kan? Kalau Pak Haji bilang belum ada, saya nggak percaya. Gitu. Alhamdulillah kalau yang ngelamar udah banyak Pak Ustadz. Mungkin cuman nominalnya aja yang belum cocok. Nah ngomong nominal, ini bisa nggak disebutin terakhir itu penawaran sampai berapa Barbara? Kemarin itu ada sampai yang ke saya itu berani di angka 4 Pak Ustadz. 4 apa ini? 40 Pak Ustadz. Oh 40. 40. Oh, 40 juta. Bukan belum, kalau 100 belum. Oh enggak, ini masih di giringan B 40. 40. 40 juta. Masih di giringan B dan 40, kalau udah A gimana ini? Ya mungkin mudah-mudahan lebih besar lah Pak Ustadz. Kenapa, Ada Pak miliknya Haji? rezekinya buat anak-anak juga 40 gitu. itu kan bukan uang yang kecil. Itu piikan sendiri kan biangannya masih ada, kenapa nggak dijual aja Pak Haji? Kalau saya gimana Om Tutuk sih? Kalau kata Om Tutuk kasih, saya kasih. Itu masih dari Serang juga atau luar Serang itu? Yang dari luar ada, Serang juga ada. Yang Serang juga banyak, ada beberapa orang sampai di angka 20, 25 ada. Emang Pak Haji pengennya gimana sih? Kalau saya gimana Om Tutuk? Oh enggak, Mas- misalkan ada, misal nih, Iya. ada penawaran yang di atas itu gitu. Insya Allah sih Pak Ustadz, kalau misalnya kata Om Tutuknya kasih, ya kayak saya kasih. Oh gimana Om Tutuk? Gimana Om Tutuk? Berarti sahabat yang mau ngelamar Barbara, kuncinya gampang. Ajak main Om Tutuk, senengin aja dulu. Gitu. Tahu kan cara nyenengin Om Tutuk? Ya emang ada ya, gampang nyenengin Om Tutuk mah. Aman aja yang penting. Terus ini rencana mau dipindah ke kapan Pak Haji? Setelah rampas, nunggu rampas atau gimana? Ya kalau saya kurang begitu paham sih kalau untuk kesananya. Kalau saya sebenarnya gini sih Pak Ustadz ya. Kalau saya itu sebatas bisa dibilang sebatas ngemodalin doang. Jadi aba-abanya itu gimana Bukan anak-anak. anak-anak, gimana Om Tutuk yang utama mah. Kalau kata Om Tutuk pindahin ya pindahin. Iya kan saya juga kayak ke lapangan itu udah jarang sih Pak Ustadz. Udah jarang saya mau ke lapangan juga. Terus kan ini ada rencananya kan bulan 6 kan mau ada event akbar nih. Iya. Liga PMKN itu sama Sumatera Bersatu kan. Nah, yang pertama itu jatuh di Palembang. Palembang, Di Jakabaring. Jakabaring ya. Ini rencananya dari tim dan King gimana? Don King Insya Allah berangkat Pak Ustadz. berangkat ya. Insya Allah berangkat. Barbara dibawa nggak kayak? Bawa Nah ya? kalau masalah Barbara dibawa sama enggaknya paling Om Tutuk. Om Tutuk ya. Iya. Om Tutuk bawa nggak? Bawa karena kayaknya bulan ini lagi rapi-rapinya ya. Iya, lagi rapi-rapinya gitu. Nah, persiapan dari tim Don King nih untuk event bulan 6 ini gimana nih Pak Haji? Kalau untuk event nanti di bulan 6 insya Allah mungkin Pak Ustadz saya dan kru semuanya paling mempersiapkan player-playernya sebisa mungkin lah. Bisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Di Mungkin kisaran berapa rencana? rencana itu minimal itu 7, paling sedikit 5. Markona masih ada ya? Markona ada. Turun juga nanti. Insya Allah turun juga. Markona, Kedot juga. Ini tim dan geng kayaknya nanti bulan 6 tambah semangat karena ada tambahan player dari ikan sendiri. Atau tuh kayaknya berangkatnya nanti ke Palembang. Semangat. Semangat. Ya. Ini agak keluar dari Barbara tapi masih player-player dari tim dan King. Dari kacamata saya nih Pak Haji, mohon maaf sebelumnya. Iya. Dari kacamata saya, tim Don King itu kan kalau saya bilang perkembangannya sangat pesat sekali gitu. Alhamdulillah. Karena kenapa saya bilang pesat? Dari segi prestasi pun, ini maaf, dari segi prestasi pun main di sini untuk lokal ya. Saya bicara untuk lokal dulu, untuk lokal dulu. Pindah main di sini ada nama Don King ketika foto-foto tuh angkat piala. Pindah ke lapak sini ada lagi Don King gitu. Bahkan ini sampai pernah saya nggak sebutkan waktu itu
ketika saya ngeliput salah satu kandang, itu ada bahasa, saya kalau main di sana kalau ada dunking agak pusing katanya. Artinya diperhitungkan gitu Pak. Iya. Makanya saya bilang perkembangannya sangat pesat. Menurut Pak Haji gimana nih? Ya kalau saya alhamdulillah aja Pak Ustadz ya. Emang kalau ngitungin lomba itu jarang kosongnya Pak Ustadz. Jarang kosongnya, bisa dibilang jarang kosong itu ya kalau misalkan di seputaran Serang, alhamdulillah mau di A ataupun di B itu alhamdulillah nyantol aja. Nah gitu. itu yang saya maksud, di A-nya kebagian, di B-nya juga kebagian. Alhamdulillah. Sampai tutup bentar-bentar aman. Iya. Bentar kalau posting aman katanya. Kapan nggak amannya kata saya. Alhamdulillah Pak Ustadz mungkin lagi miliknya anak-anak gitu ya. Alhamdulillah. Di tiap event ya sementara ini alhamdulillah nggak pernah kosong mau di A ataupun di B gitu. Ya mungkin lagi miliknya juga mungkin Pak Ustadz. Lagi miliknya juga. Terus di samping itu mungkin ketekunan Om Tutuk juga sama anak-anak yang lain. Terus di samping itu mungkin burungnya juga yang lagi pas-pasan kerja, pas-pasan rapi, bulunya juga mungkin seperti itu. Tapi yang utama, kalau yang utama saya bilang di samping ketekunan yang tadi, ketekunan yang tadi memang ditunjang dengan kualitas burung juga Pak Haji kalau saya rasa. Alhamdulillah ya, mungkin Pak Ustadz. Jadi untuk dari ternak atau player-player yang ada di Donking memang kualitasnya juga kalau saya lihat kan bukan kualitas biasa gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang kualitas, saya sendiri gitu ya ngerasain sebenarnya itu ya setelah masuknya Om Tutuk ke tim Donking emang bisa dibedakan antara player atau burung sampai juara juga beda gitu. Setelah masuk Om Tutuk gitu ya juaranya juga sering Pak Ustadz. Juaranya sering. Iya. Karena mungkin Om Tutuk ketika ngelihat burung, oh ini burung layak atau enggaknya dia main sortirnya bisa gitu. Iya, pintar-pintar di nyortir burung, nyortir di cara ngelatihnya juga. Kalau beliau, saya sempat misalkan, kenapa nggak dilombain? Burungnya lagi kurang fit, burungnya lagi nggak kerja gitu. Oh gitu, ya udah. Kalau saya emang ngikut aja, gimana Om Tutuk, gimana kru-kru yang lain gitu. Berarti untuk ternak, Pak Haji, itu ternak bukan di sini? Bukan di sini. Di tempatnya Mas Widi? Di tempatnya Mas Widi. Rumahnya di mana? Ciruan. Oh, nanti saya ke sana deh, biar dibawain. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Jadi sebenarnya tak lepas semuanya itu, tak lepas dari kekompakan tim antara saya sebagai owner, antara anak-anak sebagai joki, dari mulai penggabur, yang ngurus, yang ngelatih sampai lomba, tak lepas juga dari perannya Mang Ade. Beliau juga sama Pak Ustadz banyak masukan-masukan yang bagus, mau di ternak, mau di ngelatih, mau di lomba. Terkadang beliau nanya, "Grian gini," katanya, "lomba di mana?" gitu. "Ya tahu," kata saya, "enaknya di mana?" "Sini aja," katanya, "eventnya gede, hadiahnya gede." Jadi sekarang itu dipikir-pikir anak-anak itu kayak pemburu hadiah gitu Pak Ustadz. Di mana ada hadiah yang gede, disitulah yang dikejar. Seperti itu. Ya, memang untuk Mang Ade saya udah nggak asing karena Mang Ade kan sering di lapangan ya Mang Ade ya. Iya. Kalau Mas Pedi kan jarang. Saya ketemu Mas Pedi baru 2 kali di sini. Iya. Kalau Mas Ucup mah mau di mana aja ada gitu. Di Padel ada, di Brebes ada, ada terus Mas Ucup. Iya. Sama Mas Tutuk. Terus Pak Haji, sampai sekarang kalau saya lihat kan bisa dibilang Donking itu salah satu tim yang sukses lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Ustadz. Rasanya Pak Haji sebagai owner gitu, rasanya sebagai owner itu gimana Pak Haji? Saya yang utama puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ya Pak Ustadz. Mungkin alhamdulillah tim saya diberkahi lah. Amin. Diberkahi dalam segi lomba, dalam segi jual ikan juga gitu ya. Dalam masalah rezekinya juga alhamdulillah ada aja gitu Pak Ustadz. Dari mulai lomba, dari mulai apa gitu ya alhamdulillah. Dan tak lepas itu juga mungkin dari dukungan teman-teman semua, dari Mas Widi, dari
Ucup, dari Om Tutug, dari Mang Ade juga. Ya alhamdulillah mungkin dukungan beliau juga, doa-doa beliau juga mungkin ya. Tak lepas dari doa anak istri saya juga mungkin ya, seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Seperti itu Pak Ustadz. Ya karena kan ini salah satu keberhasilannya diwujudkan dalam bentuk ini, kandang misah ya, terpisah, rumah sendiri. Di sini bahkan ini kan masuknya rumah sebetulnya. Iya, rumah. rumah. Tapi terus malah dijadikan kandang dan dibawa untuk kru-kru istirahat gitu ya Pak. Iya. Ini masuknya kapling atau perumahan? Kapling ya, kapling buntil Pak Ustadz. Kapling Tapi yang di buntil rumah sini. masih ada kandang? Masih ada. Masih ada. Iya, cuman kosong. Oh, udah pindah Iya, sini semua. pindah sini semua. Tapi mungkin karena satu masih baru ya, player masih baru, ini lagi Iya masih muda. terus lagi seneng-senengnya Iya, gitu ya. belum rampas pijik. Belum rampas gitu. Iya. Takut rubah apa gitu. Mungkin pemikiran Om Tutu juga seperti itu mungkin. Di samping nominalnya belum pas, mungkin takut mengecewakan. Soalnya setahu saya Om Tutu gitu bilang daripada ngejual pijik mending player. Kenapa? Apalagi misalkan sekarang yang ada gelangnya gitu Pak Ustadz, nanti ke bawah-bawah namanya gitu. Betul. Takutnya gitu, misalkan sekarang beli pijik dari sini misalkan dengan gelang Don King gak jadi apa gitu kan kecewa. Tapi kan untuk, maaf saya potong, untuk Barbara itu kan sudah bukan bahan lagi, itu udah masuknya player Pak Haji. Kalaupun misalkan ada orang ngambil dari sini gitu kan di sininya udah player dan udah juara. Iya. Dibeli sama orang, ada yang mau nih. Terlepas desainnya nggak bagus bukan kesalahan kita, kan gitu. Iya. Ya tapi kalau Barbara emang ya udah masuk ke player sih Pak Ustadz. Barbara udah masuk ke Iya, player. cuma nominalnya aja yang belum Oh, pas. karena nominalnya belum pas. Iya, kata Om Tutu bukan kata saya. Kalau saya sebenarnya ngikut aja Pak Ustadz. Ayo para netizen serang nih dan King nih. Luar biasa. Segiringan itu udah masuk 40 gitu ya. Iya. Tapi memang sesuai sih dengan kualitas dan juga prestasinya ya Pak. Ya mungkin bisa dibilang seperti itulah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan banyak sih sebenarnya kayak adik-adiknya juga, kayak kakaknya juga. Emang ternak itu bisa dibilang misteri itu emang benar sih Pak Ustadz. Misterinya apa? Meskipun satu biangan, satu pacekan, karakternya beda-beda. Bener-bener. Iya. Yang kebetulan pas itu ya Barbara. Tapi ini untuk yang sebapak seibu sama Barbara ada juga. Ada sementara ini mungkin yang udah ngejodoh 4 Jang ya. Oh, berarti belum jadi player ya. Heeh. Barbara ini anak pertama atau ada sebelumnya? Barbara ketiga. Anak ketiga ya. Ketiga. Yang pertama gimana? Yang pertama itu John Kay. John Kay. Oh, John Kay itu berarti kakaknya Barbara. Kakaknya Barbara. Pantesan Pak Haji nggak ngomong dari tadi. Kakaknya Barbara. Yang kedua Kaisang. Kaisang juga kakaknya Barbara. Kaisang itu kedua. Kalau Kaisang itu sempat juara. Itu masih seibu sebapak ya? Satu ibu satu bapak. Yang anak ketiga ya di Barbara. Yang keempat ini yang baru jadi ini. Baru jadi. Iya ada. Namanya kemarin itu Baruna. Udah lomba juga. Udah lama juga. Iya. Pak Haji itu kenapa sih namanya Barbara? Kalau masalah nama khusus Barbara, rambut gitu? saya nggak namain Pak Ustadz. Yang namain Pak Haji? Bukan, yang Siapa? namain Om Tutuk langsung. Om Tutuk, kenapa namanya Barbara? Apa dapat inspirasi lagi potong rambut atau gimana gitu? Bisa jadi Pak. Biar cepet ya Pak. Gimana Om Tutuk? Lihat balap motor. Terus? Gimana? Oh, jadi diambil itu. Ternyata bawa hoki juga ya. Nama pengaruh nggak sih Pak Haji? Kurang paham ya kalau nama Enggak, menurut Pak Haji. kalau menurut saya mah enggak sih Pak Ustadz. Enggak ya? Enggak. Hal biasa aja kalau nama mah. Ya, maksudnya ada nama Marcona juga juaraan terus gitu. Iya. Jadi dulu itu gini sejarahnya Barbara itu. Saya nggak tahu awalnya ngambil telur, saya nggak tahu. Yang netesin juga saya nggak tahu. Tahu-tahu udah terbang, udah berancah, dijodohin. Jadi nggak ngeh saya juga, nggak nanya itu anak siapa, nggak tahu. Om Tutu yang ngambil.
Seperti itu. Jadi keluarlah 3 awal netesan itu, John Kai, Kaisang, sama Barbara. Dari 3 itu kita itu milih. Saya, Ucup, Om Tutug. Dari 3 tetesan itu pertama John Kai. Saya kata Ucup, bos, ini jagoan saya katanya. Oke Cup, silahkan kata saya, dilatih. Saya ngambil yang kedua, jagoan saya. Saya juga ngambil jagoan Kaisang yang kedua itu. Nah yang ketiga itu Om Tutug di Barbara. Ini jagoan saya katanya. Jadi dari 3 itu kompetisi punya pegangan masing-masing, ngelatih sendiri, sampai juara digeber sendiri. Jadi masing-masing. Nah yang fenomenal sekarang itu yang juaran itu pegangan Om Tutug. Jadi piringnya Om Tutug emang gak meleset. Gak meleset. Nanti kalau saya burung yang di rumah di kandang baru, nanti saya bawa ke sini deh biar dipegang sama Om Tutug. Boleh. Udah ya? Udah, terserah. Pak Haji, kayaknya mungkin bincang-bincangnya sampai di sini dulu ya. Nah ini sebelum diakhiri nih Pak Haji, mungkin Pak Haji mau nyampaikan sesuatu ke sahabat-sahabat Merpati Kolong, mungkin bisa berupa kesan ataupun pesan gitu, bisa berbagi pengalaman sampai tim Dunking dari awal, dari perjalanan yang awal sampai sekarang ini bisa dibilang berhasil lah. Itu kan bisa bagi-bagi, walaupun setiap orang itu punya pendapat dan masukan masing-masing gitu. Ini dari Pak Haji selaku owner dari tim Dunking. Kalau menurut saya untuk kesan dan pesan saya serahkan kepada penasehat, karena beliaulah yang sering menguruki saya, ngasih tahu saya cara gimananya itu mungkin saya serahkan kepada penasehat. Oh gitu. Iya. Jadi ini Pak Haji diserahkan ke Mang Ade ya. Mang Ade, ini sebelum diakhiri tadi kan saya ke Pak Haji Didin, barangkali mau ada yang disampaikan, tapi ternyata kata Pak Haji Didin biar Mang Ade ada yang menyampaikan, mungkin Mang Ade ada yang mau disampaikan pesan atau kesan ke sahabat-sahabat Merpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya penasehat sih sebetulnya ya bukan penasehat juga ya Pak Ustadz ya. Dan untuk berkecimpung di lapangan pun saya tidak terlalu banyak. Cuman saya paling kadang lomba di mana, di sana saya yang nongol, latih di mana, di sana saya nongol, itu aja. Cuman kalau untuk saran-saran buat kawan-kawan yang lain, kalau punya imajinasi atau impian, bayangkan, lakukan, dan terus semangat, jangan pernah kendor. Bayangkan, lakukan, dan terus semangat. Jangan pernah kendor. Jangan pernah, ini cakep ini kalimat ini. Bayangkan, lakukan, dan jangan pernah kendor. Ya. Cakep ini. Ya kata saya juga emang beliau penasehat saya yang banyak ngurukin saya tentang apa beliau. Karena kalau memang sudah dibayangkan tidak dilakukan tidak akan terjadi Pak. Gitu ya. Sesuatu yang pengen diinginkan itu harus dibayangkan dulu. Dibayangkan dulu. Lakukan, jangan kendor, tetap semangat. Ya sih kalau kita hanya nggak gerak memang akhirnya nggak jadi-jadi. Kita hanya akhirnya jadi cuman angan-angan doang ya. Tuh. Kepengin tapi nggak mau gerak. Kalau masalah juara atau nominal wah itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pesan untuk para joki mungkin Mang Ade. Untuk para joki ya apa ya? Walaupun burung segimana apa adanya, faktor yang terutama itu pasti semua pun terjadinya faktor kebiasaan Bos. Ya Mang Ade itu mungkin itu sedikit apa sih kesan, pesan dan masukan dari Mang Ade ya berbagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu buat saya juga, bisa jadi masukan buat saya dan juga mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat pecinta Merpati Kolong juga ini bisa jadi masukan juga gitu. Karena seperti yang saya bilang bahwa setiap orang punya Visi. pemahaman dan punya cara sendiri, tapi kan nggak ada salahnya kalau memang ada yang disampaikan sama orang lain itu baik, kenapa nggak kita ambil kan gitu kan. Bahasanya lamun bahasa kotor nama meskipun itu keluar dari pantat ayam, kalau yang keluar telur ambil kan gitu.
Bahasanya kan begitu, ini filosofinya. Tapi kalau yang keluar bukan telur ya nggak usah diambil gitu. Mungkin itu ya Pak Haji. Gimana Pak Ustadz? Jadi Pak Haji tadi udah ngobrol sama Dewan Penasehat, Ya, Mang Dewan Ade. Penasehat. Ya. Dari Pak Haji beneran nih nggak ada tambahan ini? Kesan dan pesan dari saya itu sama aja seperti yang awal Pak Ustadz. Mengalirlah seperti air. Nah ini nih saya menunggu kalimat ini. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Kita itu hanya sebatas menjalani, mengerjakan apa segala sesuatunya. Ya masalah hal apa-apanya juga kan sudah ditentukan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya mah nggak terlalu dinafsuin kayak apa ya sejalannya aja kayak air gitu Pak Ustadz. Itu ya. Iya, kalau saya seperti itu. Kayak kesan pesan yang pertama aja mungkin seperti itu. Oke Pak Haji Didin dan Mas Wedi, terus Pak Mang Ade, Om Ucu sama Om Tutuk. Saya dari channel Elang 21 ngucapin banyak terima kasih karena udah dikasih kesempatan lagi untuk datang ke sini. Ya Pak Haji ya. Sukses terus buat tim Don King dengan mudah-mudahan kita sama-sama doakan mudah-mudahan setelah pindah ke sini dengan tempat baru, dengan kandang baru dan ada tambahan player-player yang baru, itu nama tim Don King akan lebih naik lagi, lebih bagus lagi, burungnya prestasinya juga lebih bagus lagi, lebih banyak gitu ya. Oke sahabat pecinta merpati Kolongse Nusantara, saya dari channel Elang 21 dan Pak Haji Didin selaku owner dari tim Don King termasuk kru-krunya, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ketika tadi dalam kita bincang-bincang ada kalimat atau kata yang kedengarannya kurang berkenan. Namanya manusia kadang-kadang ngobrol kan kenyeplosan kayaknya. Kita minta maaf Pak Haji ya. Sama-sama Pak Ustadz, saya juga minta maaf kepada yang lain. Takut ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu Pak Ustadz. Oke sahabat pecinta merpati Kolongse Nusantara, mungkin itu aja. Channel Elang 21, meledak lagi, meledak lagi, meledak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.